Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Mutiara Chandra Mustika dari kelas 1A dengan NIM 223106013 dari Prodi Bahasa Inggris jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah karya ilmiah remaja yang berjudul Peningkatan Kualitas UMKM di Indonesia. Bab 1, Latar Belakang. Saat ini, perkembangan zaman semakin maju dan persaingan bisnis semakin ketat, sehingga produsen harus mampu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia bergantung pada UKM seumur hidupnya, sehingga keberadaan UKM dapat menopang kehidupan masyarakat. UKM memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan perekonomian di banyak negara karena UKM dapat bertindak sebagai pemberi kerja mandiri, menghasilkan pajak, meningkatkan PDB, dan mengelola dana pemerintah secara efektif. Sikap bisnis terhadap peningkatan PDB dan mengelola dana pemerintah secara efektif. Sikap bisnis terhadap kualitas sumber daya manusia UKM dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan menjadi faktor rendahnya produktivitas perusahaan dan kualitas negara kerjanya. Kurangnya inovasi produk juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM yang masih kekurangan manajemen, teknologi, pasar, dan pengetahuan untuk bersaing dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, para pelaku UMKM ini harus memperhatikan kegiatan produksinya. Dan ini merupakan masalah penting karena apabila produksi diberhentikan, maka akan berdampak pula pada terhentinya operasi perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa faktor penyebab perkembangan UMKM di Indonesia? Yang kedua, ada apa peran UKM terhadap perekonomian di Indonesia? Dan yang ketiga, upaya pemerintahan dalam meningkatkan atau memajukan mutu UMKM di Indonesia. 2. Pembahasan. Apa saja faktor perkembangan UMKM di Indonesia? 1. Pemanfaatan sarana teknologi. Informasi dan komunikasi. Perkembangan UKM di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi saat ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mendorong perkembangan UKM adalah karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, ada pinjaman modal usaha dan usaha yang mudah. Perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari dukungan negara terhadap perbankan. Terbukanya akses pembiayaan perbankan dan pengurangan kredit korporasi mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil dan menengah. Mulai dari 2015, bank sebenarnya harus memberikan pinjaman kepada UKM. Mulai dari 5%, suku bunga akan meningkat menjadi 20% pada akhir 2018. Selain itu, modal saham untuk memulai usaha, khususnya untuk usaha mikro, dinilai tidak terlalu tinggi sehingga siapa saja bisa dengan cepat menjadi pelaku UMKM. Dengan cara ini, akan menarik lebih banyak pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia. Yang ketiga, ada penurunan harga PPh final. UKM adalah pembayar pajak dan harus menghitung, mendaftarkan, dan melaporkan pajak penghasilan mereka kepada negara. Pajak yang dibayar dan dilaporkan adalah pajak penghasilan atau PPh. Awalnya, tarif PPh final bagi pelaku UMKM adalah 1%. Namun, pada Juli tahun 2018, pemerintahan Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang menetapkan bahwa pajak penghasilan final untuk UMKM diturunkan menjadi 0,5%. Tujuan dari perubahan tarif PPh final adalah untuk memudahkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban dan perpajakannya kepada negara. Kesimpulannya adalah perkembangan UKM di Indonesia terlihat bagus
adanya dukungan pemerintahan berdampak pada laju pertumbuhan jumlah usaha mikro dan UKM, memanfaatkan peluang teknologi dan komunikasi, serta memberikan pinjaman usaha dari bank kepada masyarakat umum, dan menurunkan pajak penghasilan adalah beberapa faktor pendorong perkembangan UKM di Indonesia. Namun, pertumbuhan tersebut diyakini masih lambat karena beberapa faktor pendukung, termasuk pajak penghasilan badan, dinilai belum efektif. Menurut sumber media, menurunkan tarif PPh final menjadi 0,5% justru akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar PPh. Namun dari segi kantor pajak, angka di atas belum cukup. Masuki rumusan masalah yang kedua, yaitu peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan, yaitu 1. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Yang kedua, ada UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, ada UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 1 triliun. Masuk ke materi ketiga, yaitu upaya pemerintahan dalam memajukan UMKM. Yang satu, Undang-Undang Cipta Kerja. Dari total keseluruhan jumlah UMKM Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UKM yang masih berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Yang kedua, ada program PEN. Program PEN atau kepanjangannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintahan untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Program ini juga merupakan respon pemerintahan atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP nomor 43 tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintahan untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM. 1. Subsidi bunga atau margin. Yang kedua, ada belanja imbal jasa pinjaman atau yang disingkat IJP. Yang ketiga, ada penempatan dana pemerintahan di perbankan. Yang keempat, ada penjaminan loss limit kredit UMKM. Ketiga, ada kredit usaha rakyat atau yang disingkat KUR. Upaya lain dari pemerintahan untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atau suku bunga atau kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintahan. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Yang keempat, ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan salah satu program pemerintahan sebagai upaya pemerintahan untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong nasional branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintahan mendorong pada pelaku UMKM untuk bergabung di platform digital. Dan yang terakhir ada perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau yang bisa disingkat AOSD. ASEAN Online Sale Day atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN, yaitu pada tanggal 8 Agustus sejak tahun 2020. Bab ketiga yaitu bab penutup. Yang pertama adalah kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa UMKM adalah kelompok usaha kecil yang produktif dan memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Dari statistik dari riset yang dilakukan, UMKM memiliki jumlah kelompok usaha yang terbesar. Kedua, ada saran. Untuk dapat mencapai sebuah tujuan agar kualitas UMKM Indonesia berkembang dengan baik, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu meningkatkan mutu pelayanan, menggunakan media sosial untuk promosi, survei atau observasi tempat strategis, memanfaatkan hadirnya e-commerce, serta tujuannya agar kita sebagai warga Indonesia dapat meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia dengan baik dan benar. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.